Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan, untuk kami mengerti, untuk kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup ini. Roh Kudus urapi setiap hati untuk mendengar, bukakan setiap telinga untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini akan membahas mengenai satu ayat yang sangat favorit ya, yaitu di Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan ya mengatakan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini kita harus sedikit cermat ya. Kalau kita melihat terjemahan baru dari versi Roma 8 ayat 28 itu ada sedikit perbedaan dengan kalau kita ngambil dari terjemahan bahasa Inggrisnya. Di Roma 8 ayat 28 yang terjemahan King James yang updated version ya, modern version, itu dikatakan begini, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Jadi bedanya itu di kata-kata ini, di kata-kata kedua, di kalimat kedua, yaitu dikatakan bahwa kalau bahasa Indonesia terjemahan baru, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, tapi di King James version-nya ngomong all things work together for good to them that love God. Jadi bukan Allah turut bekerja, tetapi semua hal itu bisa dibuat untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau yang terjemahan barunya ngomong Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sedangkan versi modern King James ngomong kalau semua hal apapun itu akan dikerjakan untuk kebaikan kita semua yang mengasihi Tuhan. Nah, ini sedikit beda ya, tapi bedanya ini sangat fundamental dalam arti begini. Kata-katanya sedikit beda, tapi artinya sangat berbeda sekali. Kalau kita ngomong Allah turut bekerja, berarti semua kejadian, baik itu yang baik maupun buruk. Nih, kita ngomong baik ya berkat, kita ngomong buruk sakit penyakit, berarti Allah turut bekerja dalam sakit penyakit kita. Nah, ini sesuatu yang mungkin kalau saya pribadi, kan kita itu berusaha untuk mempunyai hubungan ya. Saya mengenal Allah saya itu enggak seperti itu. Dan kita semua secara teologi, secara kebenaran, kita mengerti bahwa yang memberi sakit penyakit itu adalah si jahat. Kalau Tuhan itu enggak memberikan sakit penyakit. Tapi kenapa kita bisa sakit? Meskipun kita anak Tuhan dan terkadang kok tahu-tahu bisa sakit ya. Karena apa? Karena kita keluar dari perlindungan Tuhan. Nah, itu kerjanya si jahat. Nah, di sini kita perlu saya jelaskan ya, supaya clear bahwa terjemahan baru bahasa Indonesia itu tidak sesuai dengan apa yang saya kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Turut bekerja untuk segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi sakit pun, hal-hal yang tidak baik pun, contoh gini, kalau kita ambil dari Ayub ya, kitab Ayub ini luar biasa. Kita lihat bahwa Ayub itu dikatakan sebagai orang saleh. Orang saleh ini kan mestinya enggak berbuat yang neko-neko. Tetapi kita juga tahu ceritanya bahwa anaknya ini 7 laki 3 perempuan setiap hari pesta. Gantian, yang laki itu gantian pesta. Dan yang perempuan ikut pesta ya. Namanya anak orang kaya, ya pesta terus. Kira-kira kalau orang pesta itu besoknya kerjanya bisa, kalau tiap hari ya, kalau sering sekali pesta, kerjanya bisa bagus tak? Dan dikatakan di Alkitab bahwa yang kaya itu Ayub, tidak dikatakan anaknya kaya. Sehingga apa? Ketika mereka berpesta terus, itu akhirnya terkenal. Wah, itu anaknya Ayub, orang kaya itu pesta terus. Ya namanya orang kalau banyak duit terus yang lainnya jadi iri kan. Sehingga satu hari terjadilah musibah, mereka dirampok, ya bahkan sampai mati semua anaknya. Nah, ini kalau kita ngomong, kan pengertiannya apa?
Iblis itu ngomong sama malaikat jahat, iblis itu ngomong sama Tuhan, iya kamu lindungi, kamu berkati, makanya saya tidak bisa kena. Terus Tuhan ngomong, enggak, kamu boleh kena tapi nyawanya enggak boleh. Tuhan ngomong gitu bukan berarti Tuhan turut bekerja loh, enggak. Tuhan tidak memberikan anaknya mati, tidak membunuh anaknya. Tuhan tidak istilahnya membuat kebakaran habis hartanya sampai dia melarat habis, enggak. Tapi sebetulnya Ayub sendiri yang buka celah. Ayub itu buka celah dengan apa? Dengan satu, dia mengira bahwa ketika anaknya berbuat dosa, terus dia yang bertobat untuk supaya dosa anaknya itu diampuni. Kan dikatakan setiap hari habis pesta itu, setiap kali habis pesta dia tuh menyembelih korban supaya takut nanti anak-anaknya berbuat dosa supaya diampuni. Nah itu tidak benar, itu salah itu. Itu buka celah, saudara. Kalau semua boleh begitu kan enak. Orang yang kaya-kaya kan enggak usah bertobat, pokoknya hidup duniawi saja. Nanti enggak apa-apa kok. Nanti ada yang bakaran korban, wis kita pasti selamat. Enggak seperti itu. Ikut Tuhan itu enggak seperti itu. Karena Tuhan itu punya keinginan supaya kita pribadi lepas pribadi itu punya hubungan dengan Tuhan. Itu pertama, sehingga apa? Akhirnya Ayub kehilangan anaknya, keluarganya, kehilangan hartanya ya. Dan setelah itu, iblis juga tanya lagi, kamu sih ngelindungi, ya kamu boleh, kamu mau nyobain lagi, tapi kamu tidak boleh ngambil nyawanya. Tuhan masih melindungi nyawa Ayub. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayub kena sakit penyakit. Loh kenapa Ayub kok bisa kena sakit penyakit? Sebetulnya bukan Tuhan yang memberikan sakit penyakit. Jadi ngomong Tuhan turut bekerja, enggak, Tuhan enggak melo-melo. Tapi itu Ayub sendiri yang buka celah. Dia merasa bahwa dia itu orang saleh. Dia tidak berbuat kesalahan. Tetapi kenapa kok Tuhan membiarkan itu semua terjadi dalam kehidupan Ayub? Sakit penyakit itu, kehilangan harta. Dia terus menggerutu. Akhirnya apa? Akhirnya ya namanya orang menggerutu. Kan firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah kalau bersungut-sungut terus, ngeres ulo, terus marah ya mungkin merasa kok aku dibeginikan. Akhirnya apa? Ya jatuh sakit. Itu kerjanya si jahat. Nah ini seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus mengerti saudaraku. Karena semua itu ada tatanannya, tatanan kebenaran. Memang secara keselamatan, dengan kematian Tuhan Yesus kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga, dan iman kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimeteraikan Roh Kudus dan kita beroleh janji hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan oleh karena iman kita. Itu yes. Kita sudah diampuni. Benar. Puji Tuhan. Tapi bukan berarti selama kita berjalan kita boleh senang sendiri. Enggak. Kita punya tatanan yang harus kita jalan. Ya, tatanan tuh ya simpel, saudara. Sama kalau kita tuh nyetir mobil. Kan ada aturannya. Aturannya nanti kalau jalan tol ya maksimal 100 km per jam. Meskipun kita naik mobil mewah pun yang sport, yang buanter, yang Lamborghini, Ferrari, tetap ya aturannya maksimal 100 km per jam. Itu tatanan namanya. Nah ketika kita melebihi itu ya terjadilah yang namanya resiko. Ya bisa apa aja. Ya, orang ngebut kan bisa terjadi apa saja. Nah itu kehidupan. Nah Tuhan minta kita menyadari bahwa firman ini menegaskan kepada saudara dan saya. Tuhan pasti akan berusaha. Ya, bukan turut bekerja, tapi berusaha menggunakan semua hal yang terjadi. Seperti di terjemahan Modern King James saya ngomong, all things work together. Jadi semua hal yang terjadi dibuat bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mengasihi itu berarti apa? Kita harus memiliki hubungan. Ya, orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kadang kalau kita bikin kesalahan, dengan kesalahan kita pun, Tuhan tetap berusaha supaya itu bekerja untuk kebaikan kita. Sebab itu adalah janji Tuhan. Dan dikatakan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita juga harus masuk ke dalam rancangan Tuhan. Kalau kita keluar dari rancangan Tuhan, ya kita tidak bisa optimal. Sama kayak begini. Kita memang tidak sama. Setiap daripada kita ini dilahirkan dengan masing-masing punya talenta, punya karunia masing-masing. Bahkan di dalam tubuh Kristus pun dikatakan kalau tubuh Kristus
Ada yang namanya jari, ada yang namanya lengan, ada yang namanya bahu, ada yang namanya leher, ada yang namanya perut, ada yang namanya paha ya, dan betis. Itu semua memiliki fungsi masing-masing. Nah, dan fungsi dan tugas masing-masing. Dan ketika kita tidak menempati panggilan itu, misalnya untuk betis misalnya, betis dipanggil untuk menggerakkan kaki ini bersama-sama dengan seluruh kaki untuk menahan tubuh berjalan ya. Tapi kalau tidak dipakai untuk itu, dipakai untuk nendang, untuk mukul, ya tidak bisa optimal. Tentunya fungsinya tidak berjalan dengan baik. Nah itu dikatakan kenapa penting sekali who are called ya, yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Who are called according to his purpose. Nah ini penting saudaraku untuk kita mengerti bahwa ada satu proses. Ya, di sini konteksnya adalah Roma 8 ayat 28 itu konteksnya adalah kita semua dikatakan and we know all things, dan kita tahu. Jadi Rasul Paulus mengatakan kita tahu pasti, bukan menebak, bukan semoga enggak, tapi pasti tahu persis bahwa semua hal itu bisa Tuhan bawa supaya bekerja untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, punya hubungan dengan Tuhan, dan yang menjalankan kehidupan kita sesuai dengan panggilan kita dalam Tuhan. Ya, semua hal yang jelek, yang salah pun tetap akan nanti Tuhan bisa ubahkan untuk menjadi kebaikan. Ya, contohnya Yusuf. Kita kalau baca di Kejadian 50 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya. Ya, kita semua tahu ya, Yusuf ceritanya gimana. Yusuf itu waktu muda, dia paling disayang sama orang tuanya, dikasih jubah mah indah, dan dia sering dapat mimpi. Ya mungkin Yusuf ini dekat sama Tuhan ya, dikasih penglihatan. Sering dapat mimpi, dan mimpinya dia ceritakan. Mimpi mengenai nubuatan bagaimana nanti dia besoknya besar. Dia ngomong, aku dikelilingi oleh saudara-saudaraku ya, bahkan ayah ibuku pun menyembah aku. Marah semua. Saudaranya marah, akhirnya apa? Satu hari Yusuf disuruh mengunjungi saudara-saudaranya yang menggembalakan kambing domba. Terus dia datang membawa makanan, Yusufnya ditangkap, dimasukkan sumur, bahkan terus mau dibunuh pertama, tapi akhirnya dijual sebagai budak. Ya, itu Yusuf waktu itu masih muda, masih belasan tahun ya. Dijual jadi budak, akhirnya dia bekerja di tempatnya Potifar. Dia bekerja baik, disenangi oleh bosnya, naik pangkat sampai jadi kepala rumah tangga, tetapi dia difitnah oleh istrinya bosnya, Potifar, sehingga akhirnya dia dipenjara. Di penjara pun dia, karena dia mungkin dekat sama Tuhan ya, sehingga dia itu bisa melihat, dia diberkati Tuhan. Istilahnya apapun yang dia dikerjakan, dibuat Tuhan itu berhasil. Sehingga di penjara pun dia disukai oleh kepala penjara, bahkan dia bisa menafsirkan mimpi. Tapi akhirnya sampai tahun berjalan, akhirnya dia bisa menafsirkan mimpinya Raja Firaun. Dia diangkat menjadi orang nomor 2 di seluruh Mesir. Ya bayangkan, dari budak masuk penjara bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Nah pada waktu proses awalnya itu dia waktu sama saudara-saudaranya itu dibuang di sumur, dijual menjadi budak, itu kan tidak enak. Itu kan tidak enak. Jadi maksudnya firman ini adalah enak tidak enak ya. Kalau kamu tetap punya hubungan sama Tuhan, Tuhan akan bisa mengubah semua hal-hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita hidupnya sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah rencanakan, rencana Allah. Nah di sini kita tahu bahwa Yusuf itu memang direncanakan untuk, ya di Kejadian 50 ayat 20 ini dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikannya dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya kita semua tahu ada kelaparan ya, setelah panen besar 7 tahun ada kelaparan 7 tahun. Nah di situ pada waktu kelaparan itu seluruh keluarganya Yusuf, Yakub dan saudara-saudaranya Yusuf itu mereka tidak punya bahan makanan, mereka sampai harus ke Mesir untuk beli. Sekali terus kembali habis, kedua kalinya mereka datang. Jadi memang waktu itu luar biasa kelaparannya, sehingga Yusuf dipakai secara luar biasa menjadi orang nomor 2 yang mengelola semua harta di Mesir, sehingga dia menyimpan gandum begitu banyaknya, dan semua
negara sekitar Mesir itu semua beli sama Mesir ya, karena Yusuf. Dan akhirnya apa? Seluruh keluarga besarnya Yakub itu diselamatkan oleh karena Yusuf. Mereka pindah ke Mesir, bawa Yusuf ditempatkan di tanah Goshen. Jadi Yusuf harus mengalami hal yang jelek ya, dari dijual jadi budak, masuk penjara ya, sampai akhirnya bisa naik di Mesir. Orang kalau bukan cuma masalah itu toh, itu kan kayak dikhianati ya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ini punya keluarga yang menjual saudara sebagai budak. Kan kayaknya sakit hatinya banget. Tapi semua itu Tuhan bisa ubahkan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Karena Yusuf ini jelas punya hubungan yang erat sama Tuhan. Meskipun dia menjadi kepala budak di rumahnya Potifar maupun waktu di penjara, dia pasti punya hubungan yang baik sama Tuhan. Karena apa? Semua pekerjaannya dibuat berhasil. Nah, Allah berkenan sama Yusuf. Demikian pula ketika saudara dan saya, ketika kita mengerti bahwa firman ini membuat kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang, itu semua Tuhan bisa ubahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Jadi jelas sekali firman ini bukan menjanjikan apa? Satu, bahwa semua itu hanya yang baik-baik saja yang kita terima. Hanya berkat Tuhan, hanya kemakmuran, hanya sukacita. Enggak. Di dalam kehidupan ini banyak warna-warna kehidupan yang akan mengisi seluruh perjalanan kehidupan saudara dan saya. Kadang kita kalau kita buka celah ya, buka celah itu kan kadang bukan karena kita berdosa, saudara. Dalam arti konteks kita melakukannya dengan sengaja, dengan punya niat jahat. Enggak. Contoh gini aja. Pada usia-usia saya kayak 60 up ya, 60 up lansia lah kita ngomong. Itu kalau kita enggak jaga kesehatan, kita tuh secara enggak sengaja tuh kita membuka celah. Buka celah apa? Ya bisa gampang kena penyakit. Ya loh. Misalnya gini, contoh. Kalau misalnya lagi hujan terus, kita terus enggak mau payungan, wah diterobos, diterabas saja ya. Kena hujan-hujan terus enggak mau cepat-cepat dikeringkan, akhirnya apa? Masuk angin. Ini yang simple. Yang lebih parah lagi misalnya semua dimakan, enggak pernah olahraga, enggak pernah jaga makanan. Ya, enggak pernah jaga pola hidup yang baik. Ya tentunya akhirnya kita buka celah. Nah hal-hal seperti itu kita harus juga ngerti. Jadi tatanan dalam kehidupan sebagai anak Tuhan kita harus mengerti. Kita bukan terus karena kita anak Tuhan terus sudah dijamin keselamatan. Oh iya, kalau mati kita masuk surga. Tapi di bumi kalau kita tidak mengikuti tatanan yang benar, ya tentunya sebagai jasmani kita ini bisa mengalami sakit, bisa mengalami degradasi ya. Istilahnya orang itu kalau ibaratnya kalau usia itu kan makin usia kan otomatis kemampuan semuanya itu secara fisik makin berkurang. Dan itu adalah tatanan yang harus kita jalani. Jadi oleh karena itu firman Tuhan mengatakan all things, we know all things work together. Jadi semua hal itu akan dibuat bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita. Yang jelek pun Tuhan bisa buat kebaikan selama kita memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Ya, we love God. Ya, to them who love God ya. Bagi siapa yang mengasihi Tuhan. Jadi yang punya hubungan. Jadi sama Tuhan itu bukan cuma kita sebagai jemaat datang ke gereja, terus kita mendengar firman Tuhan, kita menyembah memuji Tuhan, terus kita sudah ngomong, oh saya tidak pernah absen, doa malam juga datang, saya juga ikut pelayanan. Oh, tidak cukup, saudaraku. Tuhan minta kita punya hubungan pribadi, personal, ya, bukan cuma sekedar berjemaah saja, tapi personal. Kita punya renungan pribadi, kita punya saat teduh pribadi, kita punya disiplin rohani yang baik. Bersekutu di gereja wajib, karena apa? Itu melatih ibadah kita. Tapi punya persekutuan pribadi dengan Tuhan itu lebih penting lagi karena itu yang Tuhan mau kita semua sebagai anak-anaknya lakukan dalam kehidupan. Dan bukan cuma itu, saudara. Kita harus menemukan apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh ngapa-ngapain, saudara. Ya, hari-hari ini sudah kita lihat di luaran ya banyak geopolitik, banyak gonjang-ganjing peperangan negara ini, musuh ini melibatkan berbagai bangsa. Terus yang namanya harga barang naik, nggak karu-karuan karena apa? Karena perang, emas pun naik, ya. Terus akhirnya saham pun mengalami penurunan dan
ketidaknyamanan, ya kehilangan damai sejahtera terjadi sekarang. Orang pada bingung, apa yang akan terjadi? Apakah akan resesi? Apakah akan berlanjut ke perang dunia ketiga? Apakah akan makin menjadi eskalasi yang tidak bisa ditangani? Kita semua tidak tahu. Nah, pada saat seperti ini kita harus tentunya menemukan apa yang menjadi rencana Allah atas kehidupan kita. Dengan bagaimana? Dengan kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara, firman ini mengingatkan bahwa apapun yang kita alami, entah itu jelek, entah itu baik, Tuhan bisa mengubah semuanya. Ya, kita harus sadar. Dikatakan Rasul Paulus, and we know. Jadi pasti, dan kita harus tahu bahwa semua itu bisa dirubah. Jelek pun, baik pun, semua Tuhan bisa rubah untuk kebaikan kita. Kita yang bagaimana? Kita yang punya hubungan kasih dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Jadi sama Tuhan itu bukan cuma kita datang ke gereja seperti tadi katakan, enggak. Kita harus menjalin hubungan kasih. Seperti dulu sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, itu Adam dan Hawa setiap hari itu bercengkrama sama Tuhan, ya, menjalin hubungan kasih, ya. Dan ketika dia jatuh, dia kehilangan hubungan itu. Nah, sekarang kita dipulihkan hubungannya. Barusan ini kan Paskah. Paskah itu adalah memperingati Passover. Kita melewati satu kekelaman, ya. Dari tidak selamat menjadi dijamin keselamatannya di dalam Tuhan Yesus. Itu supaya apa? Supaya kita memiliki hubungan kembali. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa akhirnya diubahkan oleh Tuhan. Di ayat 29-nya dikatakan diubahkan sama Tuhan, ya, kita kalau baca di 29-nya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi semua hal yang terjadi jelek buruk, Tuhan akan mengubahkan, membuatnya menjadi kebaikan untuk saudara dan saya. Kebaikannya bagaimana? Ya, kebaikan yang membuat kita akhirnya menjadi makin serupa seperti Kristus. Ya, sama seperti Ayub. Ayub dulu mungkin hanya dengar mengenai Tuhan, dia tidak ngerti. Tapi setelah dia diizinkan mengalami proses, ya, saudara tahu Ayub sakitnya itu kehilangan keluarga, kehilangan harta, atau sakitnya sampai dia dipulihkan Tuhan itu prosesnya 18 tahun, saudara. Tapi setelah itu di akhir daripada kitab Ayub dikatakan, kalau dulu aku cuma mendengar mengenai Engkau, tapi sekarang aku melihat sendiri dan tahu langsung. Ya, jadi berarti apa? Tujuannya supaya kita ini bisa mengalami Tuhan. Seperti Ayub tuh dulunya tidak kenal Tuhan, cuma tahu toh, betul-betul bisa mengenal Tuhan dan berubah. Diubah oleh Tuhan menjadi makin serupa seperti Kristus. Dia harus bisa mengampuni teman-temannya yang menyalah-nyalakan dia. Padahal dia sudah menderita kok tambah disalah-salahkan. Dia harus mengampuni dan memberkati mereka dan Tuhan memulihkan semuanya. Demikian pula dengan kehidupan saudara dan saya. Ya, Tuhan mengatakan di firman-Nya, kita tahu sekarang, saya bacakan bahasa Indonesia yang versi Modern King James, bahwa semua hal, all things, baik itu buruk maupun baik, bisa Tuhan pakai dan ubahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulang lagi ya, kita tahu sekarang bahwa semua hal, ya, baik itu buruk ataupun baik, akan Tuhan ubahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu saudara dan saya. Mari kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan punya hubungan dengan Tuhan dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan panggilan rencana Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih. Kami tahu kami butuh Roh Kudus untuk mengurapi kami. Kami butuh kasih karunia anugerah-Mu supaya kami boleh bersiap-siap untuk bisa punya hubungan dengan Tuhan melalui meterai Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati, melindungi setiap daripada kami. Mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Supaya semua hal bisa diubahkan untuk menjadi kebaik, bekerja bersama-sama untuk kebaikan setiap daripada kami yang mengasihi Engkau. Sehingga kami makin Kau ubahkan menjadi makin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.